Shalom saudaraku yang dikasihi Tuhan, puji nama Tuhan. Dan tema kali ini di dalam renungan singkat hari ini yaitu kebenaran tentang makanan. Dan ayat firman Tuhan untuk dasar saya akan ambil dari 1 Korintus 8 ayat 8. Dikatakan demikian, makanan tidak membawa kita lebih dekat kepada Allah. Kita tidak rugi apa-apa kalau tidak kita makan, dan kita tidak untung apa-apa kalau kita makan. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, pada mulanya Allah berfirman kepada manusia pertama yaitu Adam dan Hawa bahwa makanan kita sebetulnya adalah tumbuh-tumbuhan berbiji dan pohon yang buahnya berbiji. Sedangkan segala binatang dan burung itu makanannya adalah dari tumbuhan hijau. Seperti yang dikatakan di dalam Kejadian 1 ayat 29, berfirmanlah Allah, lihatlah, aku memberikan kepadamu segala tumbuh-tumbuhan yang berbiji di seluruh bumi dan segala pohon-pohonan yang buahnya berbiji. Itulah akan menjadi makananmu. Mengapa makanan di dunia modern ini sejak Kejadian itu berubah, saudara? Kita mulai tidak makan, jarang sekali yang makan tumbuh-tumbuhan berbiji, saudara. Tapi manusia modern saat ini dia makan dari binatang, saudara. Kenapa makanan berubah? Sejak dosa berkuasa, maka bumi menjadi rusak, saudara. Makanan menjadi kacau. Hari-hari ini kita tahu bahwa banyak jenis binatang yang dimakan manusia. Kalau kita lihat di daerah-daerah di seluruh dunia, bahkan di negara kita ya saudara, umumnya makanan manusia itu adalah ayam ya, ada kambing, sapi, babi, bahkan juga di beberapa tempat juga ada makan ular, serangga, bahkan kera, saudara. Daerah tertentu bahkan kelelawar. Memang bagi orang yang tidak terbiasa akan menjijikkan sekali. Pertanyaannya adalah, apakah semua makanan itu halal? Lalu pertanyaan kedua, apakah ada makanan yang haram? Nah, di sini saya merenungkan ada kebenaran tentang makanan, setidaknya ada 3, saudara, yang bisa kita pelajari bersama. Yang pertama adalah makanan yang diterima dengan ucapan syukur dan dikuduskan oleh darah Yesus itu halal, saudara, dan berguna bagi tubuh. Sebetulnya kita renungkan kembali bahwa mengapa manusia makan, sebetulnya karena supaya badan kita tidak lemah, saudara. Untuk manusia bisa bertahan hidup, maka dia harus makan. Memang itu sesuatu yang wajar, saudara. Lalu yang kedua, kebenaran kedua yaitu kalau kita makan itu adalah makanan yang sehat dan seimbang. Kenapa saya katakan demikian? Karena kalau kita makan yang aneh-aneh ya saudara, akan mendatangkan berbagai penyakit. Makan berlebihan juga akan mendatangkan penyakit. Jadi kita sebagai orang Kristen, sebagai anak Tuhan, kita harus makan yang seimbang dan sehat, saudara. Kita perlu bijaksana, hanya makan makanan yang umum dan sewajarnya. Dan yang terpenting adalah tidak rakus, saudara. Kita ingat pada zaman bangsa Israel, ketika mereka rakus, saudara, maka Allah demikian marah, saudara, karena itu mendatangkan dosa. Lalu mana kebenaran makanan yang ketiga adalah makanan tidak membuat kita menjadi manusia rohani. Karena apa, saudara? Dikatakan tadi di dalam Korintus, Rasul Paulus mengatakan bahwa makanan tidak membawa kita lebih dekat kepada Allah. Jadi kalau kita tidak makan juga tidak rugi, kalau kita makan juga tidak ada untung apa-apa, saudara. Maaf, makanan pada akhirnya akan dibuang di jamban, saudara. Inilah makna kebenaran tentang makanan, saudara. Marilah kita masing-masing mengoreksi, masing-masing refleksi selama ini pengertian kita tentang kebenaran tentang makanan ini seperti apa, dan kiranya firman renungan ini menjadi berkat bagi kita semua. Amin. Dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih sudah mendengarkan channel ini. Tuhan Yesus memberkati.